Get ready for the countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Stephen memulai dari persiapan awal melahirkan. Di Israel, setelah mengetahui sang ibu sedang mengandung, sang ibu dan bapak akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal bersama. Stephen sungguh heran, kenapa temannya yang mengundang sering membawa buku matematika. Stephen bertanya, apakah ini untuk anak kamu? Dia menjawab, iya, ini untuk anak saya yang masih di kandungan. Saya sedang melatih otaknya, semoga ia menjadi jenius. Hal ini membuat Stephen tertarik untuk mengikuti terus perkembangan ibu tersebut. Tanpa merasa jenuh, si calon ibu mengajarkan latihan matematika sampai genap melahirkan. Hal lain yang Stephen perhatikan adalah cara makan. Sejak awal mengandung, ibu tersebut suka sekali memakan kacang badam dan korma bersama susu. Tengah hari, makanan utamanya roti dan ikan tanpa kepala, bersama salad yang dicampur dengan badam dan berbagai jenis kacang-kacang. Tak hanya itu, orang Yahudi pun sangat suka mengkonsumsi ikan tanpa kepala. Menurut wanita Yahudi yang sedang hamil tersebut, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak. Sedangkan kepala ikan mengandung kimia yang tidak baik, yang dapat merusak perkembangan dan pertumbuhan otak anak di dalam kandungan. Ini adalah adat orang-orang Yahudi ketika mengandung, dan menjadi kewajiban untuk ibu yang sedang hamil untuk mengkonsumsi pil minyak ikan. Dalam memilih makanan, orang Yahudi sangat gemar makan ikan yang hanya filet, bagian daging saja. Jika sudah ada ikan, maka tidak ada daging, sebab ikan dan daging tidak boleh bersama dalam satu meja. Menurut mereka, daging dan ikan tidak bagus dimakan bersama. Pemirsa, menurut Stephen, jangan terperanjat jika Anda diundang ke rumah Yahudi, sebab Anda akan dihidangkan buah-buahan dahulu. Ya, mereka akan makan buah-buahan dahulu sebelum hidangan utama. Menurut mereka, dengan memakan hidangan karbohidrat nasi atau roti dahulu kemudian buah-buahan, ini akan menyebabkan rasa ngantuk. Akibatnya lemah dan payah untuk memahami pelajaran di sekolah. Makan buah sebelum makan makanan berat juga merupakan salah satu pola makan Rasulullah. Beberapa penelitian membuktikan bahwa makan buah terlebih dahulu dapat memancing getah lambung keluar. Selain itu, buah menyediakan enzim yang baik untuk pencernaan. Enzim dari buah dapat membantu tubuh untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Tubuh pun lebih ringan mencerna karena tidak perlu repot memproduksi enzim pencernaan. Selain memperhatikan pola makanan, nyatanya mereka juga memperhatikan pola kesehatan. Di Israel, merokok adalah tabu. Menurut Stephen, apabila Anda diundang makan di rumah Yahudi, jangan sekali-kali merokok. Karena tanpa sungkan, mereka akan menyuruh Anda keluar dari rumah mereka dan menyuruh Anda merokok di luar rumah mereka. Menurut ilmuwan di Universitas Israel, penelitian menunjukkan nikotin dapat merusakkan sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada gen. Perhatian Stephen selanjutnya adalah mengunjungi anak-anak Yahudi. Mereka sangat memperhatikan makanan. Makanan awal adalah buah-buahan bersama kacang badam, diikuti dengan menelan pil minyak ikan. Dalam pengamatan Stephen, anak-anak Yahudi sungguh cerdas. Rata-rata mereka memahami 3 bahasa, Hebrew, Arab, dan Inggris. Seterusnya di kelas 1 hingga 6 sekolah dasar, anak-anak Yahudi itu akan diajar matematika berbasis perniagaan. Pelajaran IPA sangat diutamakan. Di dalam pengamatan Stephen perbandingan dengan anak-anak di California, dalam tingkat IQ-nya bisa dikatakan 6 tahun ke belakang.
segala pelajaran akan dengan mudah ditangkap oleh anak Yahudi. Satu lagi yang diberi keutamaan ialah Fakultas Ekonomi. Stephen sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan serius belajar ekonomi. Di akhir tahun di universitas, mahasiswa diharuskan mengerjakan proyek dan mereka harus mempraktikannya. Selanjutnya, perhatian Stephen di sekolah tinggi menengah. Di sini, murid-murid digojlok dengan pelajaran sains. Mereka didorong untuk menciptakan produk. Meski proyek mereka kadangkala kelihatannya lucu dan memboroskan, namun tetap diteliti dengan serius. Apalagi kalau yang diteliti itu berupa senjata, medis, dan teknik. Ide itu pun akan dibawa ke jenjang lebih tinggi. Selain dari pelajaran tadi, olahraga juga menjadi kewajiban bagi mereka. Olahraga yang diutamakan adalah memanah, menembak, dan berlari. Menurut teman Yahudinya Stephen, memanah, menembak dapat melatih otak fokus. Di samping itu, menembak bagian dari persiapan untuk membela negara. Pemirsa, ini sungguh relevan dengan olahraga yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memanah dan menembak. Hanya kunci kecerdasan orang Yahudi tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedari seorang ibu mengandung. Tentu jika kita juga mengikuti sunnah Rasulullah ini, selain kesehatan dan kecerdasan yang didapat, kita juga akan mendapatkan pahala.